Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas kita semua, sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika pendeta Theophilus itu menyampaikan tentang Benyamin Netanyahu dan fakta tentang ICC, apakah benar ICC itu berkemampuan untuk menangkap Benyamin Netanyahu, atau apakah benar semudah itu dunia lupa, ya? Bukankah Hamas yang menyerang dulu, menculik, membunuh dan mengancam Israel seperti itu, ya? Nah, itu semua dibahas secara menarik dan jadi berkat, saudara. Nah, saudara bisa tonton lagi. Nah, itu dari perihal perang Israel dan Palestina, ya. Dan kita semua sebagai orang percaya, kita pasti sepakat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan orang percaya untuk berperang dan saling membunuh. Betul, ya? Ini adalah keyakinan orang Kristen di seluruh dunia. Nah, untuk itulah, saudara, kita sebagai orang percaya itu sepakat bahwa kita menolak peperangan seperti itu. Peperangan memang tidak bisa dihindarkan karena dunia ini dikuasai oleh para penguasa yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang Kristen dengan segenap hati, orang Kristen yang sejati pasti menolak pembunuhan, peperangan, dan ketidakadilan kepada umat manusia seperti itu. Nah, kemudian saudara, di kolom komentar di di bawah video tersebut rupanya ada yang nulis komen yang seperti ini. Saya akan bacakan, saudara bisa cek di layar, ya. Ya ini. Komen dari @thesun3office, ya. Ini inisialnya The Sun. Kalau bahasa Inggris 3 kan 3. Office berarti ini Islami banget, ya, The Sun3 Office. Ya. Dia nulis komen seperti ini. Detik-detik Yesus mau ditangkap, Hansip Romawi, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual jubah untuk membeli pedang. Nah, ini nanti kita akan bahas. Pertanyaannya, kan tadi di video sebelumnya dibahas bahwa orang Kristen tidak menyetujui adanya perang. Nah, ini pertanyaannya, pedang yang disuruh Yesus itu untuk apa? Apakah untuk motong sayuran atau untuk berperang seperti itu? Ya. Kemudian ada yang jawab di sana. Kemudian dia tanya lagi, dia mencecar ini, penjawabnya manusia baru, ya, 5454. Berarti Anda tidak membaca Injil sepenuhnya. Detik waktu Yesus mau ditangkap, Hansip Romawi, Yesus menyuruh muridnya untuk menjual jubah untuk membeli pedang. Ini yang di Lukas, ya, saudara. Pertanyaannya, pedang itu untuk apa, bro? Tanda tanya beberapa kali. Buat ngiris bawang atau melawan Hansip Romawi? Tanda tanya 4 kali. Kemudian dijawab lagi oleh manusia baru, kemudian dicecar lagi. Justru itulah yang saya tanyakan sama Anda. Pedang itu apa? Ya. Kalau Anda mengisyaratkan antara Yesus dengan petani, itu jauh berbeda, Bung. Petani mau pergi ke sawah dan bawa pisau. Dari niat pun sudah berbeda. Kalau Yesus nyuruh beli pedang detik-detik saat mau ditangkap Hansip Romawi, itu sudah jelas suatu bentuk perlawanan, ya, mengajak muridnya berperang. Nah, ini anggapan dia. Saya umat muslim justru pengikut Yesus setia. Nah, ini aneh, saudara. Karena kalau pengikut Yesus ya harus ikut perintah Yesus seperti itu, ya, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Matius 28:19, Great Commandment. Artinya Great Commission. Artinya kalau jadi pengikut Yesus, dia harus mengakui Yesus sebagai Kristus. Kalau orang ini mengakui Kristus, berarti percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah. Nah, setahu saya umat muslim tidak ada yang dibaptis. Dan setahu saya umat muslim itu, saudara, tidak ada yang mengakui Yesus adalah firman Allah seperti itu. Tapi
siapapun boleh, saudara, ngaku sebagai pengikut Yesus yang setia, dan itu ada dalilnya. Ada ayatnya, ada dasarnya. Itu baca Matius 7, 22, 23, itu dalilnya. Silahkan akui bahwa semua orang boleh mengaku bahwa Yesus, bahwa dia adalah pengikut Yesus yang setia. Itu dalilnya di Matius 7, 22, 23. Lanjut ya di komennya. Tapi kalau Anda, yang jawab ini orang Kristen ini dituduh, tapi kalau Anda bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus. Nah, ini anggapan yang keliru. Ya, secara prinsip Anda betul bahwa kami orang Kristen adalah pengikut Paulus, ya. Dengarkan itu. Tetapi bukan cuma Paulus, Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yakobus, ya, Rasul Yohanes, semua murid Yesus kami ikuti, kecuali Yudas, ya, kecuali Yudas. Bahkan bukan hanya ngikutin Rasul Tuhan Yesus saja, kami juga ikutin murid dari muridnya para Rasul Yesus, namanya para Bapak Rasuli. Ini supaya saudara tahu sedikit tentang kekristenan. Dan kami juga ngikuti murid dari muridnya Rasul, namanya Bapak-Bapak Gereja, seperti itu. Karena dari mereka semualah ajaran Yesus Kristus itu bisa berlanjut sampai abad 21. Ya, meskipun banyak nabi-nabi palsu yang berusaha menyesatkan. Jadi secara prinsip Anda ada benarnya bahwa kami orang Kristen adalah pengikut teladan Paulus. Dan kami sangat bangga punya Rasul Paulus, seperti itu. Lanjut ya. Ini Kristen berdiri bukan atas ajaran Yesus, tetapi Kristen berdiri berkat ajaran Paulus. Tadi sudah saya jelaskan singkat. Anda ada benarnya. Coba ulangi lagi. Nah, Yesus melarang makan babi, tetapi Kristen makan babi. Nah, ini konyol. Karena Markus 7:19 Tuhan Yesus berkata, yang masuk ke mulut keluar di jamban. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan semua makanan yang layak dimakan itu adalah halal. Nah, kalau saudara mau mengharamkan babi, itu bukan Kristen namanya. Itu namanya saudara tidak mengenal Kristen dengan baik. Kalau yang mengharamkan babi itu pengikut Taurat Musa, ya. Orang Kristen itu bukan pelaksana Taurat, tetapi penerima kasih karunia Kristus Yesus. Taurat digenapi di dalam Kristus Yesus, orang Kristen menerima kasih karunia. Nah, kalau ikut Taurat, ya, itu bukan cuma babi yang dilarang. Ada banyak daftar yang dilarang, termasuk onta yang dimakan oleh umat muslim. Onta itu juga diharamkan oleh Musa, seperti itu. Lanjut ya. Yesus melarang miras, tetapi Kristen malah pada teler. Ini keliru juga. Yesus pada perjamuan terakhir, dia itu memerintahkan murid-muridnya untuk memperingati kematiannya itu dengan makan roti dan anggur, ya. Jadi untuk diketahui orang-orang non-Kristen, inilah sakramen terpenting kami orang Kristen, yaitu makan sedikit roti dan minum sedikit anggur secara rutin dalam ibadah kami. Itu kebenarannya. Ini tentang anggur ya. Nah, kalau tadi kan dituduhkan orang Kristen pada teler. Dengarkan ini. Kalau mereka yang teler, ya, itu tuh mereka minum minuman keras, mungkin anggur, mungkin whisky atau apa, sampai berbotol-botol, dan itu informasi umum, ya. Dan itu bukan Kristen sejati. Mereka disebutnya pemabuk. Nah, saya rasa dimanapun, di semua pemeluk agama ada yang namanya pemabuk-pemabuk, ya. Dan para pemabuk itu mereka dianggap tidak menjalankan agamanya dengan benar, dengan baik. Jadi kalau saudara bilang Kristen pada teler, nah ini namanya overgeneralisasi atau melabeli orang dengan berlebihan. Ini tidak baik. Melabeli seseorang berdasarkan pilihan imannya ini tidak baik. Lanjut
Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, Bung. Nah, ini keliru lagi, karena di dalam iman Abrahamaik yang sejati, dosa itu diterangkan dengan sangat terperinci, bahwa semua orang masuk ke dalam dosa sejak Adam Hawa jatuh. Mazmur 517, dalam kesalahan manusia diperanakan dan dalam dosa manusia dikandung. Itu Mazmur Daud. Ya. Yohanes 8, Tuhan Yesus juga berkata bahwa tiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ini perkataan Yesus Kristus. Nah, faktanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak melakukan dosa. Nah, ini kebenaran bahwa semua orang adalah hamba dosa. Semua orang adalah budak dosa. Semua orang terkena dosa. Ya, seperti itu. Itu menurut Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi saudara tidak perlu khawatir kalau saudara merasa tidak berdosa dan benar. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang-orang yang benar, seperti itu. Lanjut ya. Jadi semua yang Anda jalankan adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Nah, ini kesimpulan Anda sendiri. Semua orang Kristen pasti tertawa kalau saudara ngomong seperti itu. Artinya saudara tidak kenal kekristenan. Ya. Belajar dulu. Seperti itu, jangan menyimpulkan sendiri, jangan menganggap sendiri kekristenan seperti apa, tapi dengarkan dari orang Kristen itu sendiri bagaimana kami mengimani, ya. Iman kami sendiri, seperti itu. Ya, dari sini saya mengajak saudara untuk lanjut dengarkan paparan ini, seperti itu ya, karena ini pertanyaan yang saudara sampaikan, Lukas, betul. Nah, saudara, hari ini kita akan menyoroti pertanyaan ini tadi di kolom chat itu ya. Nah, kalau saudara dengar, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka hari ini rekaman ini atau video ini saya tujukan dua, ya. Pertama adalah untuk semua orang Kristen, ya, yaitu supaya saudara menyadari bahwa apa yang saudara percayai, orang Kristen akan selalu mendapatkan pertanyaan seperti itu. Nah, maka dari itu tekunlah baca Alkitab, berdoa, renungan saat teduh, rajinlah ikut peron kalau di gereja Kahal, rajinlah ikut pendalaman Alkitab, dan kenalilah kitab sucimu sendiri, ya, matanglah di dalam imanmu, seperti itu. Kemudian yang kedua, renungan ini saya tujukan untuk orang-orang non-Kristen yang kebetulan menyimak video-video kami, seperti itu. Silakan kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan apapun seputar iman Kristen, bisa ditanyakan di kolom komentar, seperti itu. Tidak ada larangan bertanya tentang iman Kristen, karena mempertanyakan sesuatu yang berbeda itu wajar, gitu ya. Tapi saudara, bertanya apalagi tentang keyakinan iman, nah kita mesti ingat, kita ini harus menjaga dialog kita ini, dialog lintas iman ini di dalam semangat kerukunan umat beragama, seperti itu. Jadi hindarilah memakai kata-kata yang toksik, ya, dan selalu hormatilah perbedaan yang ada. Namanya juga berbeda, seperti itu. Dewasalah dan mengertilah, berbeda itu ya berbeda. Nah, bagi kami, selama ruang perbedaan masih dihormati dan dijaga di dalam dialog obrolan yang beradab, maka silahkan tanyakan apa saja. Maka seluruh tim pastoral kami akan berusaha untuk memberikan respon, jawaban. Pastinya dengan lemah lembut, penuh hormat, dan hati nurani yang murni. Itu prinsip orang percaya, orang Kristen. Nah, sekarang saudara, mari kita dengarkan penjelasan mengenai pedang dan perkataan Tuhan Yesus ini yang seringkali disalah mengerti oleh orang-orang di luar iman Kristen. Saudara, hari ini kita akan bagi dua saja topik ini. Yang pertama adalah kita akan baca tentang kronologi penangkapan Yesus
kan ini kan tentang penangkapan Yesus sesuai bacaan Injil gitu ya. Yang kedua baru membahas makna pedang di dalam iman Kristen. Amin. Nah, kita akan baca dari Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Saudara dengarkan ya. Lukas 22, 47, 53, 1 perikop. Judulnya Yesus ditangkap. Nah, ini kelengkapannya ada di keempat Injil. 47, waktu Yesus masih bicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan depan mereka. Rombongan dipimpin Yudas. Yudas mendekati Yesus untuk mencium Yesus. 48, maka kata Yesus padanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." 49, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Nah ini kan yang ditanyakan. 50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. 51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu. Sudah, murid-murid, jangan kekerasan," seperti itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus adalah Tuhan, jadi dia berkemampuan untuk melakukan apa saja. Dan orang yang mau menangkapnya, yang kupingnya putus itu pun disembuhkan, seperti itu. 52, maka Yesus berkata pada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." 53, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, ini seperti tadi saya bilang dicatat di keempat Injil. Lengkap Matius, Markus, Lukas, Yohanes peristiwa ini. Nah, kronologinya seperti yang kita baca, Yesus setelah berdoa di Bukit Zaitun, kemudian datang pasukan dipimpin Yudas untuk menangkap Yesus. Ya, kemudian Petrus menurut Injil Yohanes, dia narik pedang, ya, kemudian menyerang hamba imam besar, gitu. Namanya Malkus di Yohanes itu. Kupingnya putus si Malkus ini. Kemudian seperti yang dicatat, Yesus memerintahkan agar Petrus menyarungkan pedangnya. Itu di ketiga Injil yang lainnya. Kemudian Yesus menyembuhkan telinga Malkus, seperti itu. Kemudian Yesus ditangkap, dibawa ke rumah imam besar. Nah, ceritanya seperti itu, berlanjut sampai kepada penyaliban. Nah, itulah kronologi penangkapan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Rupanya Yesus di sini tidak membiarkan Petrus menyerang orang-orang tersebut. Ya, camkan ini, dengarkan ini. Yesus tidak membiarkan Petrus menyerang mereka. Yesus juga tidak membiarkan Petrus melukai hamba imam besar itu. Ya. Jadi dalam kejadian itu, pertama, Yesus melarang Petrus memakai pedang, ini faktanya. Kedua, Yesus menyembuhkan orang yang terlanjur diserang oleh Petrus. Ya. Ini dicatat dengan jujur di dalam keempat Injil, bahwa Petrus dengan lancang dia menarik pedang di luar perintah Yesus. Oke, clear dulu ya. Buktinya apa? Kupingnya putus si Malkus, Yesus menyembuhkan hamba imam besar tersebut. Maka dari kronologi ini, kalau kita nangkap isi hati Yesus, ya, Yesus tidak menghendaki perlawanan fisik atau penggunaan pedang oleh Petrus. Clear ya? Baca di keempat Injil semua mencatat dengan sama seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pokok bahasan yang kedua. Makna pedang dalam iman Kristen itu maksudnya apa? Seperti itu. Ini kan yang sering ditanyakan. Mengapa nanti kita akan baca ada perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Jual jubahmu untuk beli pedang." Nah, ini kan yang ditanyakan, makanya saya ambil dari Injil Lukas.
Nah, kita akan lengkapi dari Lukas 22 yang atasnya mulai 36 sampai 38 saja. Supaya kita bisa memahami ini dulu, ya. Saya akan bacakan. Dari 35 dulu. Nah, ini. Lalu ia berkata, Lukas 22:35, Yesus berkata pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, ini bicara tentang peristiwa murid-murid diutus dengan tanpa bekal apapun untuk merasakan mujizat pemeliharaan Tuhan. Bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jawab mereka, suatu pun tidak, Tuhan. Lanjut, kata Yesus pada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Nah, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Oke. 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, pada Yesus. Yesus akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, disalib di antara penjahat. Sebab apa yang tertulis tentang Yesus tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, kata murid-murid, Tuhan, ini 2 pedang. Ada 2. Mereka bukan seketika itu membeli, tetapi mereka sudah memiliki 2 pedang. Ya, jawab Yesus, sudah cukup. Gitu. Nah, ini perikop ini yang seringkali dipertanyakan. Ya, kita akan bahas hari ini supaya selesai, gitu ya. Saudara, perhatikan di sini. Di ayat 36 itu, di sana ada kesejajaran. Perhatikan kalimat perkataan Yesus. Kesejajaran antara persiapkanlah pundi-pundi dan bekal, betul ya. Itu sejajar dengan persiapkanlah pedang. Benar ya? Jadi ada 2 hal di sini. Bekal, pundi-pundi, sangu, duit, dompet dalam bahasa aslinya. Dompet jelas isinya duit ya. Kemudian yang sejajar dengan itu, perkataan Tuhan Yesus, persiapkanlah pedang, seperti itu. Ya. Betul ya? Nangkep itu dulu ya. Nah, sekarang kita perlu clear dulu. Karena tadi ditanyakan. Apa tujuan pedang senjata itu dibuat oleh manusia? Dan apa tujuan pundi-pundi dikumpulkan oleh manusia? Kan seperti itu, kita harus clear dulu di sini supaya tidak meleset ya. Pertama tentang pedang, karena ini yang ditanyakan. Pedang itu saya tanyakan instrumen untuk apa? Bukankah pedang itu untuk mempertahankan diri, melawan musuh, betul ya? Dan juga melawan mara bahaya, seperti yang disampaikan oleh teman Kristen yang menulis di chat itu. Binatang buas itu juga mara bahaya, seperti itu. Jadi musuh manusia pada zaman itu bukan hanya manusia lainnya, tetapi bahaya ancaman dari beruang dan singa yang ada di wilayah Palestina sana memang nyata seperti itu. Jadi fungsi pedang adalah mempertahankan diri untuk melawan musuh dan juga melawan mara bahaya seperti binatang buas. Dan di sini saya setuju bahwa pedang itu bukan dibuat untuk bertani. Pedang juga bukan dibuat untuk ngiris bawang seperti tadi dikatakan, ya. Kalau ada yang menyatakan pedang itu untuk bertani, maka itu adalah anggapan yang tidak tepat, kurang pas. Tapi di bawah ada jawaban dari teman Kristen, saya baca. Dia sebetulnya sedang kasih analogi. Dan dia tidak sedang bilang bahwa pedang itu untuk bertani. Coba baca lagi. Justru si penanya yang salah nangkep. Ya, baca lagi lah. Sekali lagi, parang itu untuk bertani, sabit untuk bertani, pisau untuk memasak, ya. Tetapi pedang itu untuk membela diri, untuk melawan musuh, untuk mengusir atau membunuh binatang buas yang berbahaya. Itu pedang.
Sekarang pundi-pundi. Untuk apa umat manusia mengumpulkan pundi-pundi dan bekal atau duit seperti itu? Manusia sampai sekarang mengumpulkan pundi-pundi atau duit atau uang itu sebagai sebuah cara hidup. Kenapa? Ya agar besok bisa ada persediaan untuk hidup. Biar besok masih bisa makan lagi, beli makanan. Itu fungsinya pundi-pundi secara sederhana. Dan biar besok bisa membayar semua keperluan kehidupan lagi, seperti itu. Jadi pundi-pundi ini bicara tentang rasa aman akan persediaan kehidupan buat besok. Anggap ya, pedang, pundi-pundi. Menyimpan pundi-pundi dan persediaan itu adalah cara hidup manusia untuk memelihara keberlangsungan hidupnya. Nah kemudian kalau pedang, menyiapkan pedang itu adalah dalam konteks pada waktu zaman Yesus. Menyiapkan pedang adalah cara hidup manusia waktu itu untuk menyelamatkan diri dari segala ancaman. Betul ya? Nangkep ini dulu. Oke, setelah clear definisi pedang dan pundi-pundi, sekarang pertanyaan ini kita renungkan. Apakah Tuhan Yesus menyuruh rasul-rasulnya dan kita sebagai umat pilihannya untuk menyimpan harta dan kemudian melindungi diri dengan cara mengayunkan pedang seperti itu? Nah, kalau memang ini benar bahwa orang Kristen harus belajar berperang secara jasmani dan belajar mempertahankan hidup dengan pedang dan persediaan harta duniawi, maka artinya ajaran Tuhan Yesus ini bukan berasal dari surga. Kalau memang seperti yang dituduhkan seperti itu atau dianggapkan seperti itu. Melainkan ajaran Yesus adalah ajaran umum yang sudah ada di dunia. Jadi tidak ada perlunya Yesus yang versi tersebut datang ke dunia. Nanti kita akan clear. Nah sekarang saudara, biar orang-orang yang tidak mengenal kekristenan dan tidak membaca Alkitab ini tahu, mari kita kasih suatu pertanyaan acuan. Ya, ini sudah bisa mencelikkan saya rasa. Pertama, apakah rasul-rasul Tuhan Yesus bertahan hidup dengan cara ini, berperang? Ya, apakah rasul Tuhan Yesus Kristus itu pernah dicatat mereka membunuh musuh mereka dengan pedang? Coba nanti kita akan teliti. Apakah rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, rasul Paulus membunuh semua musuh mereka dengan pedang? Itu. Apakah ada tulisan atau catatan di dalam perjanjian baru yang menyatakan seperti itu? Atau mungkin catatan tradisi gereja? Ada enggak catatan bahwa rasul-rasul kita itu membunuh musuhnya dengan pedang? Tanya dulu seperti itu. Kemudian pertanyaan acuan yang kedua berkaitan dengan ini. Apakah rasul-rasul Tuhan Yesus hidup berdasarkan persediaan uang, persediaan pundi-pundi, persediaan kekayaan? Nanti kan kita mendapati bahwa ada kesejajaran antara perintah Yesus antara persiapkanlah pundi-pundi dan persiapkanlah juga pedang seperti itu. Ya, menjual jubah itu punya makna tersendiri, cuman tidak akan saya bahas hari ini. Nah sekarang, apakah dalam catatan kehidupan para rasul pernah dicatat bahwa mereka hidup bergantung dua hal ini? Mereka membunuh musuh mereka dengan pedang dan mereka tinggal dalam kenyamanan persediaan harta yang melimpah. Nah, saya sudah siapkan tabel, saudara, hanya sedikit supaya kita membuka pengertian bagi orang-orang yang belum mengenal kasih karunia dan belum mengenal Yesus Kristus dengan benar. Ya, mari kita amati tabelnya. Ya. Di situ ada nama rasul-rasul yang saya pilih sedikit saja, dan ada yang pertama ada prinsip tanpa kekerasan dan ayatnya, yang kedua ada prinsip hidup tidak berdasarkan uang seperti itu. Pertama Rasul Petrus, dia tidak diizinkan menggunakan pedang, ini dicatat di dalam keempat Injil, misal di Matius 26 ya.
Kemudian apakah Rasul Petrus itu hidupnya bergantung pada pundi-pundi? Ternyata enggak. Itu di Kisah Rasul 3 ayat 6 dicatat bahwa pada waktu dia mau masuk Bait Allah di pintu gerbang indah itu ada orang yang lumpuh itu dan minta-minta kepada Rasul Petrus, minta duit. Rasul Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku aku berikan padamu. Apa itu? Kesembuhan. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu sembuhlah, maka sembuh. Nah dari sini kita tahu bahwa rupanya di kantongnya Petrus, Rasul Petrus, tidak ada duitnya, ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan dalami kenapa rasul-rasul punya cara hidup seperti itu. 2 Yakobus. Nah, Yakobus 3 itu dia mengajarkan bagaimana supaya jemaat khususnya berasal dari kalangan Ibrani itu hidup dengan damai dan lemah lembut. Baca sendiri. Kemudian apakah Rasul Yakobus hidup dengan kekayaan berlimpah dari persembahan jemaat dari orang-orang kaya di gerejanya? Rupanya enggak. Bahkan di dalam Yakobus 2, Rasul Yakobus itu mengecam diskriminasi terhadap jemaat Kristus Yesus yang miskin, tidak mampu. Dia mengecam khususnya para gembala, saya rasa, karena di dalam surat Yakobus 2 itu dikatakan bahwa ada perbedaan di sana. Kalau ada jemaat kaya disambut luar biasa, kalau ada jemaat miskin suruh duduk di pojok. Nah, ini adalah kemunafikan gereja yang terjadi pada masanya. Dan itu dibenci sifat tersebut, dibenci dosa tersebut oleh Rasul Yakobus. Dan ini membuktikan bahwa Rasul Yakobus tidak cinta duit dan tidak menggantungkan hidupnya pada sumbangan orang-orang kaya di dalam gerejanya. Dan bahkan dia menegur dengan keras orang-orang yang mendiskriminasi jemaat yang tidak mampu. Wah, ini pelajaran tersendiri yang harus didengarkan oleh para gembala. Kemudian Rasul Yohanes, ya, menekankan kasih sebagai inti hidup. Ini di surat-surat Yohanes. Kemudian apakah Yohanes bergantung pada duit? Rupanya enggak. Yohanes mengulang ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil, di dalam Yohanes 6 itu, bahwa kehidupan kita seharusnya mengejar sesuatu yang tidak material, tetapi sesuatu yang kekal. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, seperti itu. Jadi dia tidak mencondongkan hidupnya pada duit pundi-pundi. Rasul Paulus, ini rasul yang hebat, yang sering dituduh seperti itu. Ya, Roma 12 dia mengajari supaya mengampuni orang-orang yang menganiaya orang percaya, orang Kristen termasuk dirinya. Dia tidak pernah memerintahkan, Rasul Paulus ini tidak pernah memerintahkan bunuhi orang-orang yang menganiaya kamu dengan pedang, itu tidak ada. Kemudian Rasul Paulus dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia menolak cinta uang, ya. Dia bikin tenda seperti itu dan dia ngajarin anak-anaknya untuk bekerja. Anak-anak rohani. Ini Stefanus. Dia berdoa memaafkan mereka yang sedang melempari Stefanus dengan batu. Baca di Kisah 7:60. Stefanus tidak mengambil batu membalas melempar orang yang melemparinya, tidak ada demikian. Tapi dia dicatat dia mengampuni semua orang tersebut dan mati sebagai martir, mati di dalam marturia, mati di dalam kesaksian, di dalam pemberitaannya tentang Yesus Kristus. Itu mati martir. Martir itu mati dalam memberitakan kebenaran Yesus Kristus. Nah, apakah Stefanus ini orang yang cinta duit dan menyimpan pundi-pundi harta? Rupanya enggak juga. Di dalam Kisah Rasul 6 dia dipilih karena dia memiliki cinta kasih kepada orang-orang yang susah. Bukan cinta kasih terhadap duit. Makanya dia dipilih untuk melayani pembagian bantuan sosial kepada orang-orang yang susah, seperti itu. Filipus. Ini saya cantumkan karena menarik. Dia melayani sida-sida Ethiopia dengan damai. Itu bisa dibaca di Kisah 8 ya, 26-40. Menarik karena perlu saudara pahami bahwa sida-sida
Sida Sri Kandake, Sida Ethiopia ini bukan orang sembarangan. Dia berjalan dengan iring-iringan pasukan. Bayangkan ketika Filipus misalkan mendekati tandu dari Sida Sri Kandake ini, kalau dia membawa pedang, jelas dia mati dulu sebelum ngobrol sama Sida Sri Kandake ini. Nah, tapi rupanya Filipus ini nampak mukanya itu muka damai sejahtera dan muka bersahabat. Makanya Sida Sri Kandake itu bilang, tolong jelaskan kitab Nabi Yesaya ini. Kamu naiklah, duduklah di sebelahku ini sambil menjelaskan. Nah, tidak mungkin kalau ada orang yang membawa senjata disuruh naik, kemudian suruh menjelaskan tentang kitab suci. Nah, dari sini kita lihat bahwa Filipus itu urusannya bukan medangin orang. Filipus itu urusannya memberitakan. Nanti kita akan tahu bahwa ada satu pedang yang lebih dahsyat. Bukan pedang seperti yang dianggap orang-orang yang biasa berpedang itu, bukan. Gitu ya. Nah, kemudian di Kisah Rasul 8 juga sebelahnya, itu Filipus dikenal dia melayani dan dia menolak duit dari seorang penyamun seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Filipus ini bukan orang yang hidup berdasarkan kekayaan seperti itu. Jadi dia tidak cinta duit. Ya, ini sedikit tabel untuk memahami bagaimana sih rasul-rasul itu hidup, cara hidupnya di dalam surat-surat Perjanjian Baru. Rupanya kehidupan para rasul Tuhan Yesus itu bertolak belakang dari berperang dengan pedang dan kekerasan, dan juga mereka tidak mengandalkan pundi-pundi simpanan uang gitu. Nangkep ya? Jadi rupanya para rasul ini memahami perkataan Tuhan Yesus ini, yaitu pundi-pundi dan pedang ini secara berbeda, yaitu bukan secara harafiah, karena tidak ada rekam jejaknya dari para rasul itu mereka berperang membunuh orang, itu tidak ada. Temukan saja, kalau ada pun ya kita bisa buktikan bahwa itu suatu karangan, mengarang bebas seperti itu. Tidak ada rekam jejaknya. Para rasul itu mengeruk harta dan hidup bergantung dari ketersediaan harta berlimpah, atau membunuhi orang-orang dengan pedang, itu tidak ada catatan seperti itu. Nah, maka pastilah saudara, makna di sini, makna perkataan Tuhan Yesus ini ditangkap jelas berbeda dengan anggapan teman kita yang komen di kolom tersebut. Gitu. Ya, teman muslim kita itu yang beranggapan bahwa Yesus mengajar para rasulnya untuk berperang dan ngumpulin harta. Tidak ada itu rekam jejaknya. Gitu ya. Nah, sekarang apa betul maknanya pundi-pundi dan pedang itu adalah seperti yang dianggap itu, bahwa Tuhan Yesus menyuruh orang untuk berperang? Ya. Seperti kita tadi bahas, pedang itu bicara tentang ini, prinsip bertahan dari serangan musuh, atau alat untuk melawan musuh serta mara bahaya, mungkin binatang buas seperti itu. Dan pundi-pundi, ingat lagi bahwa ini bicara jaminan, perlindungan, pemeliharaan kehidupan manusia untuk esok hari. Nangkep ya, pedang, pundi-pundi. Pedang untuk melawan musuh, bertahan, untuk melawan mara bahaya, pundi-pundi untuk beli makanan, pakaian, dan keperluan esok hari. Dan nampaknya para rasul seperti yang tadi kita baca itu juga tidak punya itu semua. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku, jadi jaminan hidup mereka adalah Tuhan yang memeliharakan. Ya. Pedang juga tidak ada seperti ini Filipus tadi. Makanya orang-orang nyaman ketemu Filipus. Pejabat penting Sri Kandake langsung lihat mukanya muka damai sejahtera, muka ramah, langsung suruh duduk. Dan memang dia tidak membawa pedang. Kalau membawa pedang dia pasti diserang oleh para pengawal. Jadi
dari sini kita memahami bahwa sebetulnya hidup para rasul ini defenseless dan insecure, tapi menurut ukuran duniawi. Nah, ini yang susah dimengerti oleh orang yang tinggal di luar iman Kristen. Defenseless itu tanpa pertahanan, insecure itu tanpa jaminan kehidupan, ya, tidak secure seperti itu. Nah, ini cara hidup para rasul kita. Makanya saya bilang justru kita bangga punya Rasul Paulus dan ajarannya. Jangan salah, saudara. Dituduh bahwa kita menghidupi ajaran Rasul Paulus itu bukan tuduhan, ada kebenarannya seperti itu. Memang kita belajar dari prinsip-prinsip hidup mereka. Nah, inilah bedanya cara hidup rasul-rasul Yesus dengan prinsip-prinsip dunia. Makanya kita sebagai orang Kristen harusnya sudah betul-betul ngerti, saudara, bahwa kalau Tuhan Yesus ngajar sesuatu tentang duit dan pedang, itu jelas maknanya beda dengan cara hidup orang dunia. Karena Yesus itu datang dari surga, ajarannya adalah keterbaharuan. Seperti itu. Tidak pernah ada di dalam dunia sebelum dan sesudah Yesus. Kali lagi, kembali ke topik, pedang selalu bicara tentang senjata dan cara bertahan dan melawan musuh. Kemudian pundi-pundi adalah bekal duit. Ini bicara tentang siapa sumber kehidupanmu. Ya, apakah rasul-rasul menunjukkan bahwa mereka mengandalkan ini semua? Kita cek dari sini dulu. Apakah rasul-rasul mengandalkan mamon di dalam hidup mereka, kekayaan harta, atau pemeliharaan Tuhan? Ya, mengenai pundi-pundi, saudara bisa baca sendiri di Matius 6, 20 sampai 24. Pundi-pundi yang sejati di dalam iman Kristen itu yang disediakan oleh para rasul bagi para hidupnya, bagi kehidupannya itu adalah pundi-pundi abadi. Ada di surga. Dan pundi-pundi harta mereka, rasul-rasul, tidak lain adalah Tuhan sendiri. Ini kebenarannya. Satu-satunya harta yang paling berharga yang ada di surga adalah Tuhan. Bahkan peringatan Tuhan sangat jelas di hati-hati dengan mamon, uang, karena tidak ada seseorang dapat menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan atau mamon. Mereka harus memilih, itu Matius 6, 24. Jadi artinya pundi-pundi sejati ini sangat jelas bagi orang Kristen, yaitu kekayaan kita, jaminan kita akan hari depan adalah Tuhan sendiri. Ya, harta kita yang paling berharga yang ada di surga adalah Tuhan sendiri. Ini kita belajar dari para rasul. Karena para rasul telah menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang sejati. Maka arti pundi-pundi di sini tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri sebagai penjamin kehidupan mereka, baik kehidupan fana maupun kekal. Ya, karena tidak ada harta yang fana bisa bertahan sampai kekal, tidak ada. Atau konsep harta dunia yang berharga di sana itu tidak ada. Nangkep ya? Harta yang paling berharga, hartanya orang Kristen yang paling berharga itu ada di surga. Namanya Tuhan. Sekarang makna pedang. Kita akan baca Ibrani. Apa sih maksudnya pedang ini? Ya. Saya akan bacakan ya, saudara. Ibrani 4, 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita. Ya, ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang. Ya, ini. Jadi saudara, pedang itu bagi orang Kristen ini selalu bicara tentang firman Tuhan. Ini pedang kami. Kalau mau diterima. Kalau saudara tanya, "Oh, ini pedang-pedang lah, ini pedang gitu." Loh, Pak, tapi kok pedangnya Petrus itu dua di sini? Di Lukas ini. Ya betul.
dua. Memang Alkitab kita ini ada perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Memang ada dua. Nah sekarang, kenapa Yesus memerintahkan agar murid-muridnya memiliki pundi-pundi rohani dan pedang rohani? Anggap ya, pedang rohani ini firman. Inilah satu-satunya pedang yang dimiliki oleh semua orang Kristen sejati. Dan pundi-pundi rohani itu adalah pemeliharaan Tuhan sendiri, Tuhan sendiri. Nah ini yang kami punya, makna rohani ini. Nah kenapa Tuhan Yesus memerintahkan di dalam Lukas ini, kok kita disuruh mempersiapkan pedang, mempersiapkan pundi-pundi bekal dan pedang? Ya, karena memang pada situasi waktu itu, sebentar lagi situasinya memang akan berubah, saudara. Dulunya mereka ada, rasul-rasul ini ada bersama dengan Tuhan Yesus secara fisik manusia. Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, tapi sebentar lagi kondisinya berubah total. Ini kan pra penyaliban Tuhan Yesus dan pra kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Artinya peringatan Tuhan Yesus ini adalah peringatan bahwa mereka, rasul-rasul ini akan segera mengalami perubahan yang besar. Siap-siaplah kamu tidak memiliki makanan, siap-siaplah tidak punya uang untuk beli apapun. Dan bahwa mereka, para rasul-rasul ini, harus menderita kelaparan, kehausan, ketelanjangan, aniaya, dan tidak punya tempat tinggal. Kalau saudara tadi baca tabel ini, renungan tabel ini, itu semua rasul yang namanya saya taruh di kiri itu, kecuali Rasul Yohanes, itu mereka semua mati dibunuh, bukan mati wajar. Seperti itu menurut catatan tradisi. Nah, peringatan ini yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus bicara bahwa nanti, ini ayat 37, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci harus digenapi. Yesus harus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus harus mati disalib, harus bangkit, dan harus naik ke surga. Dan Roh Kudus harus turun dan memimpin. Dan dunia semakin kejam. Dan perjalanan rasul ini, para rasul ini memberitakan keselamatan surgawi ini disertai dengan segala kekurangan finansial dan penuh ancaman bahaya maut. Ini pesan Tuhan yang ada di dalam surat Lukas, di dalam Injil Lukas. Maka mereka, para rasul-rasul ini membutuhkan suatu pundi-pundi yang sejati dan membutuhkan suatu perlindungan dan kekuatan dari pedang yang sejati, yaitu pribadi Roh Kudus sebagai pundi-pundi abadi dan firman Tuhan sebagai satu-satunya senjata orang Kristen dalam melawan penguasa dunia ini, yaitu setan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya anugerah Kristus Yesus turun buat saudara, orang-orang yang masih jauh ataupun yang sudah dekat. Amin. Shalom.